Sutra Teratai yang Menakjubkan, Bab 1 Pendahuluan. Sun Fasyang Sutra Teratai episode 179. Menciptakan segala karma baik dan bertemu Buddha yang tak terhingga. Dalam mempraktikkan jalan pencerahan, kuncinya adalah menjadi bodhisatwa yang menyelamatkan para makhluk. Lebih banyak menciptakan karma baik dengan berdana dan berbuat yang memberi manfaat pada orang banyak. Lebih banyak berucap kata-kata baik, secara luas menuntun orang-orang untuk memasuki jalan. Ini berarti kita dalam melatih diri harus memiliki sebuah tekad yang terbangkitkan. Melatih diri tidak terpisahkan dari membangkitkan tekad luhur, mencerahkan diri sendiri, mencerahkan orang lain. Praktik pencerahan menjadi sempurna. Misi untuk membimbing para makhluk ini merupakan hal mendasar dalam jalan pencerahan pelatihan diri kita. Jadi, bodhisatwa menyelamatkan para makhluk dan harus bagaimana membimbingnya, maka haruslah lebih banyak menciptakan karma baik. Jika kita bisa sering melakukan perbuatan baik, maka akan menjalin jodoh baik dengan orang lain. Cara terbaik dalam menjalin jodoh baik adalah bersumbangsi, berdana. Penderitaan para makhluk dunia sangatlah banyak. Yang hidup kekurangan sangatlah banyak. Yang berkekurangan, kita harus membantu mereka menambalnya. Bagaimana dan apa yang dia butuhkan, kita harus bersumbangsi. Ini disebut lebih banyak menciptakan karma baik. Benda materi di luar tubuh yang dibutuhkan, kita sumbangsikan. Kebingungan dan kerisauan di dalam batin, jika juga semestinya harus membantu dan menyokongnya. Membangkitkan kebijaksanaan di dalam batinnya. Kesemua ini disebut dengan berdana dan berbuat yang memberi manfaat. Melakukan semua hal-hal yang memberi manfaat bagi alam manusia. Ini disebut karma baik. Di waktu bersamaan juga disebut jalan bodhisatwa. Ini merupakan hal yang memberi manfaat bagi orang banyak. Memberi manfaat kepada orang banyak bukan hanya dengan memberi bantuan materi atau membimbing mereka. Untuk membuka pintu hati dan menghapus kerisauan mereka, kita juga perlu banyak berucap kata-kata baik. Segala ajaran juga harus didengar dari suara. Jadi, suara kita yang harus didengar oleh orang-orang. Setiap kata adalah dharma. Setiap kalimat dan setiap ajaran, mereka dapat menerimanya dan menyerapnya ke dalam batin. Lalu dapat ditunjukkan ke dalam tindakan sehari-hari mereka. Ini karena kata-kata yang kita ucapkan adalah dharma. Jika orang-orang dapat menganggap kata-kata kita sebagai dharma, ini karena ada jalinan jodoh antara kamu dan dia. Dan ini adalah jodoh baik. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, jika memiliki jalinan jodoh baik, setiap kalimat adalah dharma. Jika tidak memiliki jalinan jodoh, setiap kalimat adalah gosip. Kata-kata yang sama, ada yang mengucapkan kata-kata baik tanpa ketulusan hati. Maka itu akan menjadi omong kosong. Jadi, kita harus menjalin jodoh baik dengan orang-orang secara luas. Ketika kita menggunakan hati yang tulus, setiap kata-kata yang kita ucapkan adalah dharma. Jadi, kita harus lebih banyak berucap kata-kata baik, secara luas menuntun orang-orang untuk memasuki jalan. Kita harus menuntun semua makhluk, karena hal-hal terpenting dalam hidup terjadi sejak lahir sampai meninggal. Ini adalah hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Namun, jika kita tidak mengerti, tidak memahami tentang manusia, permasalahan dan materi dalam kehidupan, di antara sejak lahir sampai meninggal, jika batin kita ceroboh, meskipun hidup kita singkat hanya beberapa dekade, jika arah kita menyimpang, maka akan menciptakan banyak karma, sehingga kita harus secara luas menuntun dalam setiap kehidupan seseorang. Jika kita memiliki kesempatan dan memiliki jodoh, maka kita harus segera menuntun orang-orang.
Jika memiliki jodoh dengan kita, kita harus membawa mereka untuk melakukan perbuatan baik bersama kita. Itulah menggunakan kewelas-asihan untuk membantu dan menuntun semua makhluk. Ini disebut secara luas menuntun orang-orang untuk memasuki jalan. Memasuki jalan menuju pencerahan yang diajarkan oleh Sang Buddha. Ini sangat penting, sehingga berharap kita semua bisa menghayati prinsip kebenaran dalam mempraktikkan jalan pencerahan. Sebelumnya, kita juga sudah pernah membahasnya. Bodhisattva Yasaskama itu lebih sering mengunjungi klan besar. Ia meninggalkan pelafalannya. Dia malas, tamak, dan melekat pada persembahan harta duniawi. Namun dia menjalin jodoh baik dengan banyak orang. Maka dikatakan, namun dia juga menjalankan banyak perbuatan baik. Meskipun dia malas, meskipun dia meninggalkan pelafalannya, namun dia juga bisa menjalankan banyak perbuatan baik. Karena demikian memiliki akar kebajikan ini. Jadi, namun dia juga menjalankan banyak perbuatan baik, memungkinkannya untuk bertemu dengan Buddha yang tidak terhitung banyaknya. Memberikan persembahan kepada semua Buddha itu turut mempraktikkan jalan agung dan menyempurnakan 6 paramita. Sutra Teratai Bab 1 Pendahuluan. Karena dia memiliki kebaikan, maka dia mempunyai jalinan jodoh untuk bertemu dengan Buddha, bahkan dengan Buddha yang tak terhitung banyaknya. Buddha yang tak terhitung banyaknya yang dimaksud adalah lihat di antara 20.000 Buddha ini. Dia juga sama dari kehidupan ke kehidupan, memiliki akar kebaikan. Jalinan jodoh juga telah melalui 20.000 Buddha Chandra Surya Pradipa. Maka, Buddha yang tak terhitung banyaknya, apakah hanya 20.000 saja? Seharusnya, di masa lampau terdapat Buddha yang tidak terhingga dan tidak terhitung banyaknya. Angka ini semoga semua orang mendengarnya dan mengartikan bahwa karena dia memiliki akar kebaikan ini adalah jalinan jodoh untuk bertemu dengan Buddha. Jalinan jodoh untuk dapat bertemu dengan Buddha. Di mana ada Buddha, sering dikatakan setiap orang memiliki sifat hakiki kebudaan. Dalam hati Buddha melihat orang, maka setiap orang adalah Buddha. Batin kita baik, maka melihat semua orang adalah baik. Sifat dasar kebaikan itu adalah Buddha. Jadi, orang baik akan senantiasa bersama dengan orang yang baik, melakukan hal baik, akan sering bersama-sama dengan orang yang melakukan hal baik. Dengan adanya akar kebaikan dan pikiran baik ini, maka kita tidak terlepas dari sifat hakiki kita. Para bodhisattva, mari kita semua dalam kehidupan sehari-hari, kita harus menghormati setiap orang. Sebagaimana setiap orang adalah seorang Buddha. Jika bisa seperti ini, maka setiap hari kita akan melihat banyak orang. Itulah yang disebut memungkinkannya untuk bertemu dengan Buddha yang tak terhitung banyaknya. Inilah yang terjadi setelah kita menekuni jalan ajaran Buddha. Pintu hati kita harus terbuka sehingga kita dapat memahami bahwa setiap orang pada dasarnya memiliki sifat Buddha. Baik diri sendiri maupun orang yang kita hadapi, semuanya sama. Oleh karena itu, kita harus senantiasa memupuk sifat Buddha agar tidak hilang. Sifat Buddha kita dalam kehidupan sehari-hari dan sifat Buddha yang melekat pada diri setiap orang senantiasa bersatu, maka kita harus memiliki keyakinan. Kita dapat membimbing secara luas dan bersama-sama menapaki jalan bodhisattva. Bila kita hanya melekat pada yang tertulis dalam naskah sutra, yang sekarang kita bahas adalah Bodhisattva Maitreya di masa lampau. Pada masa lampau yang sangat lama sekali, adalah salah seorang dari 800 orang murid. Bila kita seperti demikian,
maka kita akan terlepas dari kondisi pelatihan diri kita. Kondisi pelatihan diri yang benar-benar hendak kita latih adalah jalan menuju pencerahan. Kita mesti memupuk semuanya dari dalam Sutra Buddha, berhubungan erat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mendengar sutra seperti ini, prinsip kebenaran dari dalam sutra baru dapat terhubung dengan kehidupan kita sehari-hari, sehingga melakukan banyak perbuatan baik dengan sendirinya akan dapat memungkinkannya untuk bertemu dengan Buddha yang tak terhitung banyaknya. Kemudian, memberikan persembahan pada semua Buddha itu turut mempraktikkan jalan agung. Memberikan persembahan adalah berdana, adalah bersumbangsi. Dalam berdana ada 3 jenis. Memberi itu tidak mesti adalah materi. Memberi tanpa kegentaran dan berdana dharma. Semua ini adalah termasuk bersumbangsi. Bersumbangsi dan memberi persembahan. Bila dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, maka semua ini dapat disebut turut mempraktikkan jalan agung, turut serta mengikuti lingkungan sekitar kehidupan kita, apakah kepada orang yang membutuhkan ataupun melakukan sesuatu dan lain-lain. Saat kita melihat dan menghadapi suatu keadaan, kita harus memanfaatkan momen yang ada sekarang untuk bersumbangsi. Semua ini disebut mempraktikkan jalan agung, menyempurnakan 6 paramita, berarti juga melengkapi 6 paramita secara sempurna. Kita semua mengetahui 6 paramita. 6 paramita terdiri dari dana, sila, kesabaran, semangat, konsentrasi, dan kebijaksanaan. Semuanya ini merupakan tindakan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, bagian naskah sutra ini membawa dharma lebih dekat kepada kita. Inilah dharma yang kita praktikkan dalam sehari-hari. Ketika dharma terserap ke dalam batin kita, dharma juga akan tercermin dalam setiap tindakan kita. Karma baik, segala perilaku baik, atau menciptakan ladang berkah seperti 5 sila, 10 kebajikan, dan perbuatan baik lainnya. Jadi, hanya dari 2 kata, karma baik saja, kita dapat memahami bahwa melakukan banyak perbuatan baik, segala macam perbuatan baik, itulah yang dinamakan menciptakan ladang berkah. Segala sesuatu di dunia ini Anda dapat menciptakan. Itu berarti menaburkan benih. Di dalam ladang batin orang, jika kita menabur benih yang baik dan menjalin jalinan jodoh yang baik dengan mereka, maka secara alami apapun yang kita ucapkan akan didengar dan diterima oleh orang lain. Dan orang-orang yang ingin kita bimbing juga akan bersedia mengikuti dan melakukannya bersama kita. Inilah yang disebut menciptakan ladang berkah. Ladang berkah berarti kita telah menabur benih kebaikan di dalamnya. Inilah yang disebut sebagai perbuatan baik. Karma baik, selain bersumbangsi, di dalam batin kita juga harus lengkap dalam menjaga aturan kedisiplinan, seperti 5 sila, 10 kebajikan. Kita semua sudah tahu 5 sila dan 10 kebajikan. Sering dikatakan harus ingat selalu. Fisik tubuh kita jangan sampai melanggar sila. Tidak membunuh, mencuri, berbuat asusila, berdusta, mengkonsumsi minuman beralkohol. Ini bagi praktisi rumah tangga harus waspada. Karma membunuh bukannya hanya yang membunuh dengan tangan sendiri, mengkondisikan orang lain untuk membunuh, atau membunuh secara tidak langsung dalam kehidupan kita sehari-hari, nafsu keinginan mulut, makan, menelan banyak makanan yang terbuat dari nyawa para makhluk, Anda ingin memakannya, Anda ingin menelannya, harus ada yang memberi persembahan makanan ini untuk Anda. Untuk memberi persembahan makanan untuk ditelan Anda, maka harus membunuh dalam jumlah besar, sehingga harus memelihara dalam jumlah besar. Ini akan menciptakan polusi, mencemari langit dan bumi, mencemari udara, mencemari bumi,
sehingga terjadilah ketidakselarasan empat unsur. Empat unsur tidak selaras menyebabkan kerugian bagi manusia, menyebabkan keluarga hancur. Banyak sekali bencana yang terjadi akibat kehidupan kita sehari-hari, hanya dengan tidak menaati lima sila. Secara tidak langsung akan menimbulkan bencana di dunia. Karena itu, jika setiap orang tahu menjaga dan menaati lima sila, kata membunuh ini harus kita pahami. Bukan kita membunuhnya, tetapi kita memakannya. Inilah yang menjadi sebab utama secara tidak langsung. Karena itu membunuh, mencuri, berarti harus menghilangkan keserakahan kita. Karena keserakahan, serakah, tapi diri sendiri tidak bisa mendapatkannya. Maka menggunakan cara mencuri. Mencuri ini adalah karena niat serakah timbul, sehingga mencuri, melakukan perampokan dan penjarahan. Ini juga merupakan perbuatan yang menciptakan karma. Orang yang serakah akan nafsu birahi, sebuah keluarga, jika tidak berpegang teguh pada kewajiban diri, suami tidak menjalankan perannya sebagai suami, istri tidak menjalankan perannya sebagai istri, suami mengambil istri muda di luar rumah, istri kemudian menyeleweng, anak-anak menjadi memberontak, melakukan perbuatan durhaka. Seperti ini, maka sebuah keluarga tidak akan memperoleh kedamaian lagi. Jadi, keluarga harus harmonis, maka tidak boleh melanggar aturan atau norma. Berbuat asusila adalah mencakup pelanggaran terhadap aturan dalam keluarga. Satu orang melanggar peraturan, orang kedua lalu berkata, "Kamu bisa melakukan demikian, saya juga melakukan yang sama dengan dirimu." Orang kedua juga sudah melanggar peraturan. Generasi berikutnya, orang tua terus bertengkar seperti ini. Saya juga demikian ribut bersamanya. Kamu lihat, ini adalah satu keluarga tidak mematuhi aturan dengan baik. Ini adalah berawal dari satu hal menyimpang, berbuat asusila. Tidak seharusnya ada, sudah menyimpang. Menyimpang adalah sesat, tidak benar, tidak sesuai aturan. Tidak benar dan tidak sesuai aturan ini adalah bermula dari suatu perbuatan asusila dan membuat satu keluarga seperti ini. Dan satu keluarga demikian, anak-anak membangkang, di luar membuat kekacauan. Kondisi batin adalah demikian bermula. Oleh karena itu, terhadap masyarakat, terhadap dunia adalah satu awal benih menciptakan karma buruk. Berdusta juga sama. Setiap ucapan adalah karma. Penyakit masuk melalui mulut. Petaka keluar melalui mulut. Hanya satu mulut saja memiliki 4 jenis karma. Maka di dalam 10 kebajikan, kebalikannya adalah 10 kejahatan. Maka di dalam 10 perbuatan baik, 3 karma perbuatan, 4 karma ucapan, dan 3 karma pikiran. Total menjadi 10. Jika mulai dari melakukan perbuatan baik, yakni perbuatan, pikiran, ucapan, semuanya untuk kebaikan. Melakukan perbuatan bajik, berucap kata-kata yang baik, tidak ada perkataan dusta, tidak ada omong kosong, tidak berlidah dua, tidak berkata kasar, dengan sendirinya disebut sebagai berkata baik. Pada saat yang sama, pikiran kita, batin kita harus senantiasa menundukkan batin kita. Tidak boleh muncul batin yang serakah, benci, dan bodoh. Tindakan yang demikian adalah baik, sehingga di dalam 5 sila, selain membunuh, mencuri, berbuat asusila, dan berdusta, ada lagi mengkonsumsi minuman beralkohol. Minuman beralkohol dapat mengacaukan sifat kita, sehingga sifat kita tidak dapat dikontrol, sehingga dapat berbuat 10 kejahatan. Jadi, 10 kebajikan dan 5 sila pada dasarnya merupakan hal yang sejalan. 10 kebajikan akan dijelaskan secara lebih rinci.
Sebenarnya, apabila seseorang mampu menjaga 5 sila dengan baik, maka 10 kebajikan pun setara dipraktikkan. Oleh karena itu, 5 sila dan 10 kebajikan termasuk dalam melakukan banyak perbuatan baik. Sebelumnya telah disebutkan melakukan banyak perbuatan baik. Jika kita dapat melakukan banyak perbuatan baik dengan benar, maka memungkinkannya untuk bertemu dengan Buddha yang tidak terhitung banyaknya. Memberikan persembahan kepada semua Buddha itu turut mempraktikkan jalan agung dan menyempurnakan 6 paramita. Semua hal ini berkaitan dengan kehidupan dan tindakan kita sehari-hari. Di sekitar kita, setiap saat kita sebenarnya dapat mempraktekannya. Oleh karena itu, ketika mendengarkan Dharma, kita harus mendengarnya dengan mengaitkannya pada kehidupan di sekitar kita saat ini, bukan menganggapnya sebagai kisah masa lampau yang sangat jauh dari diri kita. Karena itu, setiap orang hendaknya senantiasa bersungguh hati.